Tanda yang kedua adalah sakramen itu dilakukan dengan tepat. Bapak Ibu, hari ini sakramen itu seringkali disalahgunakan. Sekedar menjadi satu ritual yang diulang-ulang saja tanpa makna, atau menjadi satu alat untuk memanipulasi. Dalam banyak gereja yang tidak beres, sakramen itu tanda kutip dijual. Bapak Ibu, ada yang dibaptis di Sungai Yordan nggak? Saya kemarin di Humbang dapat cerita, begitu. Ada seorang anak muda yang bertanya kepada saya mengenai Kristus, kemudian saya jawab. Pertanyaan dia cukup mengganggu saya, karena dia bertanya seperti ini, Yesus Kristus itu berdoa kepada siapa? Yesus Kristus itu berdoa kepada siapa? Tapi saya menangkap ada satu hal yang mungkin saya tidak tahu ya, harap saya salah. Itu ada jebakan di balik pertanyaan itu. Yesus Kristus itu berdoa kepada siapa? Kalau saya jawab Yesus Kristus itu berdoa kepada Allah, berarti Yesus bukan Allah. Betul? Saya merasakan ada sense seperti itu. Dan kemudian saya harus menjawab dengan cukup panjang lebar menjelaskan tentang kristologi, bahwa Yesus Kristus adalah Allah, tetapi ketika dia menjadi manusia, maka dia juga terbatas sama seperti kita, dan dia tidak mengetahui segala sesuatu, dan dia memang perlu berdoa. Dia bukan pura-pura berdoa, dia sungguh-sungguh perlu berdoa untuk Tuhan itu memimpin dia. Meskipun di sisi yang lain kita juga percaya bahwa dia adalah Allah, tapi di tengah-tengah keterbatasan sebagai manusia, dia bukan cuma pura-pura berdoa menjadi teladan bagi kita supaya kita juga berdoa. Tidak, dia sendiri betul-betul memerlukan doa itu. Dan saya kasih contoh, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, peluh itu bagai darah. Betul? Bapak Ibu, kalau doanya pura-pura, mana mungkin itu terjadi? Kita kalau berdoa tidak sungguh-sungguh, ya berdoa cuma asal saja beberapa kalimat dan kemudian kita akan selesai. Saya tidak katakan doa yang pendek itu selalu pura-pura, tidak ya. Tapi kalau kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, kita tidak pernah bergumul di dalam doa dengan sungguh-sungguh, sangat mungkin kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Yesus itu berdoa sampai 3 kali dan peluh itu menjadi seperti darah. Apakah itu bukan tanda dari satu pergumulan yang sungguh-sungguh di dalam doanya? Saya katakan Yesus itu betul-betul perlu berdoa karena dia juga adalah manusia sama seperti kita. Dia bukan sedang pura-pura untuk menjadi teladan bagi kita saja, supaya kita orang Kristen juga berdoa. Tidak. Saya memberikan jawaban seperti itu. Kemudian kami pulang, dan ketika kami pulang, tuan rumah kami rupanya mengenal orang itu. Nah, rupanya orang tuanya itu salah satunya tadinya bukan Kristen. Kemudian menikah, maka sebenarnya ikut agama yang lain, bukan Kristen, dan kemudian dia juga diajar di dalam agama itu. Tetapi dalam 2 tahun ini, 2 tahun terakhir ini, mulai ke gereja. Seluruh keluarga mulai ke gereja. Tapi masih ada begitu banyak hal yang tidak tahu. Dan kemudian tuan rumah itu memberitahu kepada saya, keluarga ini dibaptis di Sungai Yordan. Bapak Ibu kepengen nggak baptis Sungai Yordan? Saya beritahu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dibaptis di Sungai Yordan, di Sungai Ciliwung, di Sungai Cisadane, sama aja Bapak Ibu. Bukan dibaptis di mananya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengerti sakramen itu apa? Dibaptis di Sungai Yordan tidak membuat kita lebih baik, tidak membuat iman kita lebih baik daripada yang lain, bukan. Saya justru mengatakan dibaptis di Sungai Yordan itu mesti dipertanyakan baptisannya. Yang baptis siapa? Gitu ya. Yang di Sungai Yordan itu baptisannya komersil Bapak Ibu. Pendeta hamba Tuhan, model kayak saya begini, ditawarin sama travel agent untuk jadi tour guide ya. Saya dikasih gratis, bawa 20 jemaat begitu ya. Saya dikasih gratis, terus kemudian tour ke Israel, dan kemudian nanti di sana baptis mereka. Itu satu baptisan yang sangat mungkin tidak sungguh-sungguh. Sakramen hari ini dipermainkan. Sakramen hari ini dimanipulasi. Bapak Ibu mungkin juga tahu roti dan anggur yang bisa dibawa pulang. Mungkin tahu juga ya di gereja yang lain. Saya nggak usah sebut, Bapak Ibu nanti cari tahu sendiri. Sakramen itu begitu dimanipulasi. Padahal ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Kristus untuk menjadi sarana anugerah bagi kita, bagi gereja. Kalau kita mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati gereja itu. Tuhan akan memberikan pertumbuhan iman. Tuhan akan meneguhkan iman melalui sakramen-sakramen itu. Maka Bapak Ibu perhatikan, salah satu ciri dari gereja yang sungguh-sungguh mau setia kepada Kristus itu adalah sakramen dilakukan dengan benar. Bukan sekadar ritual, sesuatu yang diulang-ulang atau bahkan dimanipulasi. Jangan sampai hal itu terjadi di tempat ini.